saya. Nah, sholat penting nggak? Sholat penting nggak? Penting, tapi apakah bukan yang dimaksud sholat itu yang begini-begini itu? Tidak ada dalam Al-Quran bicara ritual begini-begini. Berarti bukan itu yang dimaksud sholat? Sholat itu komunikasi. Berarti yang begini-begini itu bukan sholat namanya? Ya itu mungkin komunikasi ritual, tapi saya tidak bicara makin ritual. Parah orang Islam. Saya kan bilang yang tidak diragukan itu hanyalah Al-Quran. Jadi kalau kalian bicara hadis, saya tidak tanggung jawab. Nah, itulah teman-teman ya. Oke, jadi begini. Meyakini Al-Quran. Baik bang, saya hargai bang. Gini bang, saya itu ingin menyadarkan orang-orang Islam supaya berpikir seperti Anda. Kenapa? Anda ini sudah selangkah lebih maju. Sebentar gini. Bang. Anda sudah berpikir bahwasanya hadis-hadis itu diragukan, betul? Gini loh, menurut Al-Quran, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayasha. Sesungguhnya menurut Al-Quran ya, Anda tidak dapat membimbing atau memberi petunjuk orang yang Anda cintai. Akan tetapi Allah lah yang membimbing orang yang mau. Jadi kalau dia kesadaran mabuk, nggak ngerti apa yang diomongin dalam sholat, dia baca Quran tapi nggak ngerti di dalam sholat itu apa yang dibacanya. Itu mabuk. itulah banyak orang Islam begitu kan. Mereka sholat dengan bahasa Arab tapi mereka nggak tahu apa artinya, betul? Makanya jangan salahkan Islam, Al-Quran, tetapi oknumnya lah salahkan. Oknum kok banyak amat bang? Iyalah, namanya itu hukum sebab akibat. Jadi kalau manusia tidak mengikuti Islam, tidak mengikuti Al-Quran, maka akibatnya ya tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu loh kualitasnya. Ini Islam ini makin banyak sekarang yang sudah akibat edis TV. Ya beginilah orang Islam satu sama lain cakar-cakaran. Bahkan ketika ilmu, ingat ya, ilmu kayak denger khotbah Jumat ini. Kayak denger khotbah Jumat ngantuk. Dengar dulu, Rizal yang ditanya, apakah benar kata Muhammad Ilmi bahwasanya umat Islam tidak disuruh khitan? Aku baru saja bicara, kau sudah potong aku. Makanya aku terangkan tadi agar otakmu tuh agar otakmu itu nyampai. Saya yang disalahin kan lagi kan? Iya, makanya jangan dipotong. Ngundang orang awam salah, ngundang orang pinter malah pernyataannya cetar membahana. Serba salah ini. Iman Islam itu iman yang paling mantap, yang paling kuat dan paling kokoh. Tidak ada satu para sahabat pun yang ketika nyawanya terancam dia akan kabur lari tunggang langgang seperti Anda nggak tahu ini. Oke, Rizal. Sekarang saya tanya. Ketuhanan Yesus. Sekarang saya tanya Rizal. Nggak ada, dia berani mati, berani. Rizal, nih Rizal, biar Anda tahu. Tapi ini nanti jadi menyimpang kemana-mana. Besok lah itu. Itu tema besok lah. Intinya begini Rizal. Intinya kita sudah menarik satu kesimpulan ya. Karena Al-Quran itu begitu lengkap. Begitu. Rizal kok nggak mau gantian? Kenapa ini Rizal kok jadi panik begini? Jangan lama-lama bang, nanti ketendang. Oke. Anda Muslim? Alhamdulillah. Muslim. Baik, kenapa Anda marah-marah? Kenapa? Al-Quran itu sudah diturunkan, sudah diwahyukan untuk baginda Muhammad SAW. Nah di situ apa? Sallallahu alaihi wasallam. Apa Anda bilang tadi? Apa Anda bilang tadi? Kalau yang kau tuliskan itu Anda bilang sallallahu alaihi wasallam gimana? Enggak, tadi dia bilang apa teman-teman? Waduh, masa Anda bilang sallallahu alaihi wasallam gimana ini? Berat ini ada ini gimana? Loh, pernyataan Anda tadi loh. Oke, kita tampilkan ayatnya teman-teman ya. Mau tampilkan takut. Saya mau tanya kau. Jangan dulu takut, Bang. Ini, kita mau tampilkan dulu. Ini ayat kita mau tampilkan, kok sudah takut begitu? Aduh, sebentar. Kan segala sesuatu. Likulli syai, betul? Tibyanan ala kulli syai'in. Penjelasan atas segala sesuatu. Menjelaskan dalam arti kata segala sesuatu yang penting ya.
Kalau nggak penting, ditambahin yang penting kan? Oh iyalah. dia nggak akan mungkin menjelaskan misalnya bagaimana berarti ukuran badan diedit Edis gitu. Nggak mungkin kan? Oke, baik. Pasti Sunat segala itu sesuatu penting yang nggak? Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, ya itu bukan sesuatu yang penting untuk dibahas. Berarti sunat nggak penting? Kalau tidak ada di Al-Quran, itu berarti menurut Allah bukan sesuatu yang penting untuk dibahas. Iya, makanya saya tanya. Kan sunat tidak ada dalam Al-Quran. Makanya saya tanya, berarti sunat itu bukan kewajiban? Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, tidak perlu dibahas. Oke, bukan bahasa saya tahu. Saya tahu Anda memilih kata-kata yang aman karena Anda menghindari serangan netizen nanti ke inbox Anda ini. Enggak, ya kan? saya mempertanggungjawabkan segala sesuatu penjelasan itu dalam Al-Quran lengkap kalau ada istilahnya, ya. Kalau tidak ada istilahnya, ya enggak usah dijawab. Kenapa? Oke, menurut dijawab, Al-Quran, Bang, menurut Al-Quran, ya. Sholat itu penting nggak? Ya penting lah. Oke, penting karena disebutkan dalam Al-Quran sebagai tiang agama, betul? Nggak ada dibilang tiang agama dalam Al-Quran. Oh, maksudnya mendirikan sholat itu perintah dari Allah kan? Dirikanlah sholat, betul ya? Ya. Oke. Tegakkan sholat ya. Oke. Nah, apakah sholat itu harus membaca Al-Fatihah menurut Al-Quran? Karena Al-Fatihah itu, ya kan, adalah umul kitab, ya, sab'al minal masani, si 7 ayat yang diulang-ulang. Kan? Enggak, dalam sholat, apakah di dalam sholat itu wajib membaca Al-Fatihah menurut Al-Quran? Pertama harus dipahami dulu, arti sholat itu apa? Apa arti sholat? Makanya saya jelaskan dulu, arti sholat itu apa? Saya tanya dulu, sholat itu artinya apa? Di dalam Al-Quran nggak jelas sholat itu apa. Sholat makanya itu kan mencegah kalau nggak perbuatan jelas, mungkar katanya. Ya, itu fungsinya ya, itu fungsinya. Tetapi hakikatnya sholat itu adalah inna sholata alal mu'minina kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Ya, sesungguhnya sholat itu bagi mukmin adalah pengkitapan diri pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi pengkitapan diri itu apakah maksudnya. Yang dimaksud sholat itu yang begini-begini, Bang? Kalau itu kan bicara ritual. Iya, di mana ada ayat? Ritual. Di mana ada ayat dalam Quran kalau katanya Quran lengkap barusan tadi menjelaskan yang dijelaskan. Begini itu, sholat disebutkan dalam Quran. Dengar loh. Ini udah mulai nggak konsisten. Maksudnya begini gimana? Bang, gimana? Ketika saya datang ke masjid, saya lihat orang Islam sholat. Ya. Mereka mengangkat tangannya takbiratul ihram begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Ya kan? Kemudian ada yang begini. Ada yang di bawah sini, ya kan? Ada yang di sini, ya kan? Terus tangannya begini. Ada yang begini-begini. Ya kan? Nah, yang saya tanya, apakah itu yang dimaksud sholat menurut Al-Quran? Jadi begini, bicara sholat itu, ya, konteksnya Bang, dijawab dulu, apakah itu yang dimaksud sholat menurut Al-Quran? Itu ritual, kalau itu ritual. Saya ya, kan itu tidak bicara bukan? ritual. Itu sholat bukan? Saya tidak bicara ritual. Berarti bukan, berarti bukan sholat? Sholat itu adalah... kan bingung kan? Kita bukan. Loh. Bang, tadi begini loh, saya nggak nyalakan Anda, Bang. Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu lengkap. Iya lengkap, tapi kita menjelaskan kata Anda yang penting-penting saja, betul? Iya. Nah, sholat penting nggak? Sholat penting nggak? Penting, tapi apakah bukan dipandang... yang dimaksud sholat itu yang begini-begini itu? Tidak ada dalam Al-Quran bicara ritual begini-begini. Berarti bukan itu yang dimaksud sholat? Sholat itu komunikasi. Berarti yang begini-begini itu bukan sholat namanya? Ya itu mungkin komunikasi ritual, tapi saya tidak bicara makin ritual. Parah orang Islam. Bang, semua orang Islam begini-gini loh, Bang. Nah, itu berarti apakah itu sholat artinya? Itu ritual. Ritual, tetapi, bukan itu sholat. Hakikatnya sholat itu, ya, hakikatnya adalah pengkitapan diri. Ngeri sekali teman-teman. Hakikatnya ternyata bukan itu sholat. Gaswat, gawat. Jadi sholat itu adalah kelanjutan dari membaca Al-Quran, ya. Faqra'u matayassara minal Quran fa'aqimus sholah. Oke, jadi yang kayak gini-gini namanya bukan sholat ya? Begini-begini itu gimana?
Ya ampun bang. Sekarang jelaskan dulu, bang. ada nggak itu begini-begini di dalam Al-Quran? Bang, justru itu makanya saya tanya, orang Islam di masjid mereka kan gini-gini. Terus begini. Begini-begini gimana? Lu gimana gini? Ini loh bang nih, saya kasih gambarnya ya. Coba buktikan dulu. Begini-begini itu ada nggak dalam Nih, Al-Quran? sebentar. Saya kasih gambarnya ya bang ya. Nih, lihat bang gambar ini. Duduknya kayak begini, duduk kayak begini. Selip-selip dikit ntar nggak sah sholatnya ya. Karena Allah kan melihatin kaki, betul? Betul nggak? Ah, ini duduknya begini. Duduknya begini. Nah, terus kalau berdiri gini tangannya takbiratul ihram, betul? Betul nggak? Ya, tapi itu ada nggak ayatnya? Makanya justru itu saya baca Al-Quran udah 13 tahun nggak pernah ketemu. Makanya kalau tidak ada ayatnya, nggak usah dibahas. Nah, berarti menurut Anda umat Islam, bentar bang, berarti menurut Anda umat Islam yang banyak ini telah mengira ini adalah sholat, berarti mereka salah. Kalau orang sholat dengan benar-benar sholat, maka dia akan berakibat pada tanha anil fasail wal mungkar, menghentikan kekejian dan kemungkaran. Nah, itu yang saya baca dalam Al-Quran. Yang saya baca dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan mungkar, betul? Iya. Nah, sekarang saya tanya, apakah yang begini-begini ini disebut dengan sholat? Kalau dia tidak mencegah kekejian dan kemungkaran, tidak bisa. Berarti yang begini-begini bukan sholat namanya? Ya, kalau dia koruptor tidak bisa. Tapi kalau begini-begini, dia sholat? Ya koruptor nggak dia? Waduh, ini gimana? Loh, koruptor nggak bisa. Poinnya gini loh, kita nggak bicara dia korupsi atau enggak. Apakah ketika orang yang melakukan ritual gerakan-gerakan badan seperti yang dilakukan di gambar ini, apakah itu yang dimaksud dengan mengerjakan sholat? Kan kuncinya mencegah kekejian dan kemungkaran. Nah sekarang dia berarti ini bukan ini yang dimaksud dengan sholat. Sekarang dia anarkis nggak? Melakukan maksiat nggak? Melakukan kriminal nggak? Justru di dalam hadis dikatakan, jika kamu tidak berbuat dosa, maka Allah akan memusnahkan kamu. Saya kan bilang, yang tidak diragukan itu hanyalah Al-Quran. Jadi kalau kalian bicara hadis, saya tidak tanggung jawab. Nah, itulah teman-teman ya. Oke, jadi begini. Meyakini Al-Quran. Baik bang, saya hargai bang. Gini bang, sebenarnya bang, saya itu ingin menyadarkan orang-orang Islam supaya berpikir seperti Anda. Kenapa? Anda ini sudah selangkah lebih maju. Sebentar gini. Bang. Anda sudah berpikir bahwasanya hadis-hadis itu diragukan, betul? Gini loh, menurut Al-Quran, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayasa. Sesungguhnya menurut Al-Quran ya, Anda tidak dapat membimbing atau memberi petunjuk orang yang Anda cintai. Akan tetapi Allah lah yang membimbing orang yang mau bimbingan. Itu begitu. Jadi berarti Anda setuju? Berarti Anda setuju bahwa hadis-hadis itu meragukan. Maksudnya yang dimaksud hadis itu bukan Al-Quran, tapi karangan Bukhari, karangan Ibnu Majah, karangan Sahih Muslim. Berarti itu meragukan. Dengar kataku ya. Selain Al-Quran sebagai kitab Allah, selain Al-Quran, mau hadis perawi, mau Bible, itu tidak menjamin. Karena apa? Cuman Al-Quran yang menjamin la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oke, satu poin sudah saya terima. Adil nggak? Satu poin sudah saya terima bang. Tapi gini bang, pernyataan Anda tentang Al-Quran juga pada akhirnya juga ya membuat jadi bumerang. Contoh. Kalau Anda meragukan hadis-hadis, lalu bagaimana cara Anda sholat? Cara sholat? Nah, jadi gini. Ada satu ayat yang mengatakan begini. Wala taqrabus sholah wa antum sukaro hatta ta'lamuna ma taquluna. Jangan kalian mendekati sholat sedangkan kalian kondisinya mabuk. Ya. Sehingga kalian tidak mengerti apa yang kalian ucapkan. Bukan hingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Baru tegakkan sholat. Kalau enggak jangan. Mabuk di sini bukan mabuk botol aja, tapi mabuk kesadaran, mabuk pemahaman. Jadi kalau dia kesadaran mabuk, nggak ngerti apa yang diomongin dalam sholat, dia baca Quran, tapi nggak ngerti di dalam sholat itu apa yang dibacanya. Itu mabuk. Itulah banyak orang Islam begitu kan?
Mereka sholat dengan bahasa Arab, tapi mereka nggak tahu apa artinya, betul? Makanya jangan salahkan Islam, Al-Quran, tetapi oknumnya lah salahkan. Oknum kok banyak amat, Bang? Iyalah, namanya itu hukum sebab akibat. Jadi kalau manusia tidak mengikuti Islam, tidak mengikuti Al-Quran, maka akibatnya ya tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu loh kualitasnya. Baik, kalau mengikuti Al-Quran, bagaimana dengan At-Taubah ayat 29? At-Taubah ayat 29. Coba dibaca. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Anda disuruh memerangi enggak? Jadi ayat itu dilihat dari awal ya, ayat pertama, kedua, ketiga, sebelum ke ayat 29. Maka ada di situ konteks ya. Teks itu tidak boleh dipisahkan dengan konteks. Kalau dipisahkan dengan konteks, maka terjadi salah paham. Salah paham itu sumber bencana. Konteksnya adalah di mana konteksnya? Sebelumnya, di ayat sebelumnya dibaca. Nanti sebelumnya mukmin itu. Bang, saya sudah baca 100 kali Al-Quran itu, sudah khatam 100 kali. Ya nggak apa-apa. Yang penting dia yang dapat hidayah apa tidak, berpedoman tidak. Jadi ya, gini, makin saya baca, makin saya baca Al-Quran, makin saya yakin bahwa tidak bisa dipercaya. Jadi jangan samakan Al-Quran dengan terjemahan. Ini harus dicatat ya. Al-Quran itu bukan terjemahan. Oke. Dan terjemahan itu baik, bukan kalau Al-Quran. begitu coba sampaikan itu dalam bahasa Indonesia. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Surat At-Taubah ayat 29. Jadi konteks pada ayat sebelumnya itu yang terjadi adalah mukmin itu dibunuh lebih dulu, diusir, difitnah, dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Mana ayatnya ini Anda nggak? Sebentar, saya buka ya, saya tunjukin ya. Oke, coba. Bisa nunggu nggak? Iya, tapi Bisa jangan nunggu. keluar dari aplikasi. Anda harus Ya, ambil bentar. Al-Quran. Oke. Bentar ya. Kita berdasarkan bukti data ya. Iya, silakan. Yuk, silakan. Ya. Sambil ngopi-ngopi dulu. Kita santai-santai aja. Ya, teman-teman, impact ya dari acara kita ini makin banyak Islam-Islam seperti Bang Muhammad Ilmi ini. Ya, dia sudah meragukan hadis itu. Ya, dia udah ini kalau kata orang-orang yang percaya kata wafi, orang ini disebut sebagai ingkar sunnah katanya. Tapi dia mengatakan kepada wafi, justru wafi itu adalah orang-orang yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran. Jadi mereka saling menyesatkan saudara-saudara. Iya, karena apa? Begini teman-teman. Ketika Muhammad hendak meninggal dalam sebuah hadis ya. Ini ada silakan, nih. Silakan. Nah, nih. Saya balik dulu ya. Silakan. At-Taubah. Nih. Oke. Nih, ini ayat dibuka sama-sama. Ya silakan Anda baca. Ini ayat Kalau salah nanti saya koreksi, silakan. ke-13 ini. Ayat ke-13. Jauh amat Bang ke-13. Lah iya kan ayatin bainatin, ayat-ayat yang saling menjelaskan, kan gitu. Ya gimana ayat saling menjelaskan. Itu. Jadi di ayat 13 itu, mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar janjinya? Jadi ada perjanjian damai yang dilanggar gitu. Jadi kalau dalam perjanjian damai itu tidak boleh ada yang ibaratnya gencatan senjata. Ayat gitu. berikutnya. Nah, dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu. Terus apakah kamu selanjutnya takut kepada mereka, padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman. Artinya, sekarang gini aja lah. Kita nggak bahas ayat 13, ayat 29. Ayat itu sudah nggak nyambung lagi dengan ayat 29. Makanya ini biar Anda tahu konteksnya. Coba sebelum baca 29, coba bacanya itu 28, kemudian 26. Jadi enggak coba begitu, silakan. enggak begitu. Nah, mau ngeles sebentar loh. Itu setelah ayat 13 itu udah lari kemana-mana. Enggak. Udah ke pasar, udah ke ini, udah kemana-mana Bang, nggak akan nyambung lagi. Kasih kesempatan nggak saya ngomong. Coba silakan. Jadi ayat ke-13 itu menunjukkan bahwa itu duluan. Baru Oke, ayat 14-nya apa?
Tunggu bentar loh. Tidak langsung disuruh perangi, tetapi ada lebih dulu. Sekarang gini aja, Bang Edis, kalau dipukuli, dibunuh, saudaranya balas nggak? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iya, karena konteksnya lebih dulu. Di mana lebih dulu? Ada ayat 13-nya, lihat. Loh. Kok ayat 13 yang saya baca 29? Iya, kan itu masih dalam satu surat. Masih dalam satu surat itu. Dia berkaitan. Iya, sistematis. tapi itu kalau Anda baca ayat 13, 14, 15 itu udah putus dengan ayat 29-nya. Tidak bisa putus. Oke, coba sekarang ke 14. Coba sekarang ke 14. Sekarang 14-nya. Jadi ayat 13 kan diperangi lebih dulu, maka harus dibalas. Ayat Harus dibalas. 14-nya. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan dia akan menghina mereka dan menolongmu. 14. Artinya apa? Enggak, jangan artinya 14. Coba 14. Iya, itu 14 tadi. 15. Itu Pak. 15. Dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang-orang mukmin, dan Allah menerima tobat orang yang menghendaki gitu. Artinya coba apa? 16. Am hasibtum. Apakah kamu mengira kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu. Maksudnya belum teruji lah. Jadi harus teruji dulu. Oke, harus terus dulu. ke ayat 17-nya, 18. Terus ke ayat 17. Tidaklah pantas orang-orang musyrik ya memakmurkan masjid Allah. Padahal udah lari kan? Kan udah lari kemana-mana. Enggak. Kan sudah lari kemana-mana. Udah bahasannya udah lain. Gimana? Ada. Sekarang lari ke orang-orang musyrik. Itu udah putus. Mau disambung-sambungkan. Dengan kafir itu nggak bisa dipisahkan, sama-sama bukan beriman. Oke, coba baca yang tadi. Tidaklah pantas. Coba tidaklah pantas. Tidak pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Apakah di situ berbicara mengenai orang-orang yang memerangi? Musyrik ini dengan kafir itu nggak bisa dipisahkan. Iya, apakah di situ orang-orang yang memerangi? Dengar dulu, lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina. Makanya saya bilang, Bang. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Oke, makanya sekarang saya bilang, berarti sebagai seorang muslim, Anda disuruh untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, betul? Orang-orang yang memerangi lebih dulu. Di mana merangi lebih dulu? Kalau keluarga Bang Edis dibunuh, ini merangi yang dulu yang mana? Itu udah pindah ayatnya. 13, At-Taubat ayat 13. Itu iya, setelah 13, kemudian ayat 18 sudah bicara yang lain. Nggak ada, masih ada kaitan itu. Cuman nggak bisa orang semuanya mengkaitkan. Ya udah, coba sekarang 19-nya. Kok 19? 18 saja belum lagi. Ya, coba 18-nya. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap menegakkan sholat. Apakah di situ bicara orang-orang yang memerangi? Ini membedakan antara musyrik dengan mukmin. Dibedakan dulu. Oke, coba sekarang 19-nya. 19. Ya, itu tadi 19 itu. Coba sekarang 20. 19 ini. Ini. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari apakah kemudian, di situ bicara lagi mengenai orang-orang yang memerangi orang Islam? Ini membedakan bahwa saya tahu, tapi di situ tidak bicara lagi mengenai orang-orang yang memerangi. Gimana sih? Jangan dipotong dulu. Ini membedakan karena ada orang nggak mau perang. Iya, tetapi di situ tidak bicara mengenai orang-orang yang memerangi, betul. Sebentar. Coba baca ayat 19-nya. Coba baca ayat 19-nya. Jadi ini konteksnya ada orang nggak mau diperintah perang. Padahal coba 19-nya, coba 19-nya. Itu 19. Apa? Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang beriman? Artinya orang beriman itu harus berjihad. Kalau dia dipukuli, kalau dia dibunuh. Iya. Berarti menurut Al-Quran orang Islam harus berjihad, betul? Kalau dia dibunuh,
kalau dia diusir, kalau dia dipitnah, harus perang. Kan? Abang aja kalau keluarga abang dibunuh pasti perang. Mana ada nggak perang? Aduh, Emang ini itu konteksnya. berat. Itulah konteksnya. Oke lah. Jadi intinya yang saya bilang begini Bang. Intinya ketika Anda tidak percaya kepada hadis-hadis, memang itu sudah benar. Tapi ketika Anda percaya kepada Al-Quran, akhirnya nanti Anda butuh hadis. Ini serba salah, makanya saya bilang Bang. Ini itu kan seperti masih makan, dugaan. ini itu kan seperti dugaan. makan buah si malakama. Kita buktikan semua jawaban di Al-Quran. Oke, jelas. sekarang saya tanya, Anda sunat nggak Bang? Anda digunting nggak itu kulit katannya? Ada nggak dalam Al-Quran istilah Nggak, sunat? Anda, saya tanya, Anda sunat nggak? Loh, ada nggak dalam Al-Quran sunat? Nggak, saya nggak tanya sunat. Quran. Anda sunat nggak? Ya. Pokoknya apa yang Ini tidak mau dalam ngeles nih, Al-Quran. ini mau ngeles. Saya pedoman saya jelas. Enggak, segini Bang. Saya mau ngobrol santai dulu. Anda sunat nggak? Loh, saya tidak pernah menyunatkan burung saya sendiri. Oke, Anda sunat. Oke. Loh, Ketika nggak Anda pernah saya sebentar menyunatkan Bang. burung saya sendiri. Iya, sebentar. Ketika Anda sunat itu, menurut Anda itu ajaran Al-Quran atau bukan? Di dalam Al-Quran tidak ada istilah sunat. Berarti itu Tidak bukan sesuatu ada. yang sangat-sangat Berarti penting. orang Islam yang sunat, berarti mereka ngapain? Kan nggak dilarang juga kan? Kan nggak ada larangan. Pakai topi kan nggak dilarang, nggak masalah toh. Nggak dilarang, pakai kacamata nggak dilarang. Kan sesuatu yang nggak dilarang boleh. Iya kan? Jadi saya ngapain pula saya melarang? Sesuatu Iya, yang nggak makanya saya dilarang, bilang boleh. gini Bang, makanya yang saya bilang, ketika Anda mengikuti Al-Quran saja, maka seorang muslim itu tidak akan sunat, betul? Sesuatu yang tidak dilarang, tidak masalah gitu loh. Iya. Saya tidak teman-teman tidak- dengerin tuh. Sesuatu yang Dengerin tidak tuh. dilarang tidak masalah. Nah, berarti Contoh. seorang muslim yang yang mengkitankan dirinya itu bukan menuruti ajaran Al-Quran, betul? Tidak dilarang, tapi dia Wah, tidak ini tidak gimana? diperintah. Tidak dilarang, tidak diperintah. Waduh. Tidak ada perintahnya. Tidak larang, Tapi tidak tidak ada diperintah. larangannya. Berarti umat Iya. muslim tidak diperintah untuk berkitan? Di dalam Al-Quran nggak ada. Nggak ada. Oke, sebentar. Saya naikkan satu muslim ya. Saya naikkan satu muslim. Kita naikkan satu muslim misalnya. Rijal Motor, yuk. Bentar Bang. Ini Islam ini makin banyak sekarang yang sudah akibat edis TV. Ya, beginilah orang Islam satu sama lain cakar-cakaran. Bang Enggak, saya Rijal. nggak pernah cakar-cakaran sama Bang Rijal. Nggak Oke. pernah saya cakar-cakaran. Halo, udah Rijal. Nah, ini udah Rijal. Ada nih satu muslim ini. Ya, namanya Muhammad Ilmi. Dia bilang katanya orang Islam itu tidak diperintahkan untuk berkitan. Di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran. Panyang nih kepala ambo nih, panyang. Yang mana yang benar ini? Aduh, pusing. Tapi juga dilarang loh. Coba Yang dilarang silakan ya. Rijal. Nggak ada yang Gimana dilarang. nih Rijal? Gimana nih? Coba nih. Baik di siang. Aku sebentar aja ya di siang. Di dalam Islam itu orang-orang Islam itu akal dan otak sangat diutamakan di dalam Islam. Ya. Bahkan saking pentingnya berpikir, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk memakai akal dan otak kita. Bahkan ketika ilmu, ingat ya, ilmu Kayak denger sholat khotbah kita. Jumat ini. Satu, Kayak denger khotbah Jumat ngantuk. Dengar dulu. Rijal yang ditanya, apakah benar kata Muhammad Ilmi bahwasanya umat Islam tidak disuruh kitan? kau dengar dulu deh, sebentar aja, belum nyampe 2 menit, aku 1 menit aja belum sampai aku. Apa salahnya kau kasih aku waktu agak 3 menit atau 5 menit, kan nggak lama. Enggak, itu sebelum dijelaskan coba dijawab Bagi dulu pentingnya. apakah yang dikatakan. Coba Muhammad Ilmi kenapa melarikan diri? Jangan keluar dari aplikasi, Bang. Bang, Aku mau Anda merekam, bilang sebentar, Bang. merekam. Anda bilang bahwa menurut Al-Qur'an umat muslim tidak diperintahkan untuk berkitan, betul? Tidak ada perintah dalam Al-Quran, tapi juga tidak dilarang gitu. Jadi saya tidak mengharamkan, tidak dilarang. Ya silakan aja. Oke, berarti menurut Al-Qur'an umat muslim tidak diperintahkan untuk berkitan. Betul begitu, Rijal? Aku baru saja bicara, kau sudah potong aku. Makanya aku terangkan tadi
agar otakmu tuh agar otakmu itu nyampe. Saya yang disalahin kan lagi kan? Iya, makanya jangan dipotong. Oke, Jangan silakan. dipotong. Baik, aku ulangi Oke, lagi. tapi saya minta jawaban singkat dulu. Apakah Al-Quran memerintahkan untuk berkitan? Ya, Oke, diperintahkan. Bang Muhammad Bahkan Lini, apakah Al-Quran memerintahkan untuk berkitan? Istilah hitan tidak ada dalam Al-Quran. Baik, Jadi itulah saking lengkapnya Al-Quran. Saking lengkapnya Al-Quran, maka orang Islam ditanya soal kitan 1A, 1B. Berat, Jadi- saudara-saudara. Jadi gini, dia dikatakan lengkap untuk hal-hal yang penting ya. Aku sebentar dulu karena aku baru masuk kan. Begitu pentingnya akal dan pikiran di dalam Islam, Des. Bahkan saking pentingnya dipicu kita untuk belajar. Solat saja yang wajib saja, solat itu haram hukumnya dilakukan ketika ilmu-ilmu solat itu belum kita pelajari. Itu pentingnya Islam mengajar kita agar kita menggunakan akal dan pikiran kita. Solat kan wajib itu. Haram, bahkan sebagian ulama berpendapat haram hukumnya solat ketika ilmu-ilmunya belum dipelajari. Begitu juga dengan yang lain-lain seperti ibadah puasa. Jadi belajar dulu baru beramal. Ini yang dijawab apa? Ini Rizal macam khotbah Jumat. Kagaknya ini yang ngomong. Makanya dalam khotbah Jumat banyak jamaah terkantuk-kantuk. Karena begini jawabnya. Rizal yang ditanya, menurut Al-Quran, apakah umat muslim diperintahkan untuk berkitan? Sudah dijawab tadi oleh Bang Muhammad Ilmi. Katanya tidak ada perintah untuk berkitan dalam Al-Quran. Anda mengatakan ada. Yang mana yang benar? Coba ada nggak perintah kitan di dalam Al-Quran, Rizal? Di dalam Al-Quran itu adalah garis kewajiban dasar. Rizal yang ditanya apakah ada perintah berkitan dalam Quran? Itu aku jelaskan, kau dengar dulu aku jelaskan. Aduh, ditanya ada atau tidak? Adakah atau tidak perintah untuk berkitan di dalam Quran? Ada. Ada. Oke, Bang Muhammad Ilmi, adakah perintah untuk berkitan? Istilah hitan itu tidak ada dalam Al-Quran. Tetapi Perintah untuk tidak berkitan dilarang. ada? Tidak dilarang. Istilah hitan nggak ada. Istilah hitan nggak ada dalam Perintah Al-Quran. untuk berkitan apakah ada? Ya namanya istilahnya nggak ada, gimana mau Nggak diperintah? ada. Tapi kan tidak dilarang. Makanya Tidak saya dilarang. bilang, zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Saking tidak ada keraguan padanya, orang Islam ditanya, apakah ada perintah kitan? Satu bilang ada, satu bilang nggak ada. Bukti bahwa Al-Quran sangat-sangat tidak meragukan. Ini bukti yang nyata ini. Pantas saja Muhammad berkata, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya jelas dia tahu. Dan hanya satu golongan yang masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Coba. Terdiam si Rizal. Makanya kalau ilmu-ilmu di dalam Al-Quran itu belum kita paham, belum kita pelajari, belum dapat kita artikan, belum dapat kita terjemahkan, maka kalian diwajibkan membaca orang-orang yang telah mengetahui ilmu tersebut. Siapa yang paling tahu tentang ilmu Al-Quran, siapa yang paling menguasai Al-Quran, dan siapa yang paling mengerti makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Yang paling utama mengetahui itu adalah Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabatnya, kemudian para ulama yang telah mendalami dan mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran itu. Oke. Maka ketika kita tidak Ini fitnah lagi nih. Ini fitnah yang keji. Fitnah keji yang terus-menerus dilontarkan oleh para ulama terhadap Al-Quran. Coba saya tanya sama Bang Muhammad Ilmi. Bang, selama Anda mempelajari Al-Quran, adakah pernah Al-Quran menyebutkan bahwa orang-orang yang paham Al-Quran itu adalah Muhammad? Orang yang mengerti Al-Quran itu adalah para sahabat? Ada nggak ayat begitu dalam Quran? Coba saya tanya.
Wa ma yantiku adil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang dikatakan dia Muhammad berdasarkan al-hawa, kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Jadi Al-Quran itu wahyu. Nah, perkataan Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah ucapan para rasul yang karim. Ya, jadi kalau semua istilah yang ada dalam Al-Quran itu ada penjelasannya. Tetapi kalau istilah tidak ada dalam Al-Quran, maka Allah tidak bertanggung jawab. Misalnya istilah edis nggak ada dalam Al-Quran, Allah nggak bertanggung jawab menjelaskan siapa itu edis. Agak sedikit jauh gitu, Bang. Gini, Oke. saya mau tanya Bang, pernyataan Rijal, saya tahu ini Rijal ini korban daripada dogma. Gini, ada nggak Bang Muhammad Ilmi ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa orang yang paham Al-Quran itu adalah Muhammad, orang yang ngerti Al-Quran itu para sahabat, ada nggak? Kan udah saya bilang, wa ma yantiku anil hawa. Tidak ada yang dikatakannya Muhammad ya berdasarkan al-hawa. Ya. Ya, Akan jadi yang paling mengerti Al-Quran siapa? Ya kalau dia yang dikatakan mutakin adalah yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi yang dikatakan mutakin itu adalah mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada Anda Muhammad. Dan kepada Oke, yang jadi sebelum adakah Anda. jadi adakah para sahabat dan Muhammad orang yang paling mengerti Al-Quran? Ya namanya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau diturunkan ya otomatis mengertilah. Oke, berarti Muhammad orang yang paling mengerti Al-Quran. Ya kan diturunkan kepada dia. Tapi yang paling mengerti lagi tentu Allah lah. Karena dia menurunkan melalui malaikatnya kan gitu. Oke, jadi menurut Muhammad, kata Rijal, Muhammad orang yang paling mengerti Al-Quran. Ya tentu. Karena Oke. dia diturunkan kepada Muhammad. Oke. Berarti benar kata Rijal kalau begitu. Anda salah. Perkataan Muhammad Al-Quran. Jadi di luar daripada Al-Quran itu bukan dijamin perkataan Wah, Muhammad. nih kan tambah parah lagi kan. Iya, Gimana dah. nih Rijal? Katanya perkataan Muhammad itu Al-Quran. Tidak ada selain daripada Al-Quran. Bagaimana? Ini Des, kau memang suka jiwa-jiwa PKI itu masih mengalir, darah-darah PKI itu Tuh, masih mengalir. kan saya lagi yang disalahin kan? Sifat adu domba. Kok dan saya yang sifat disalahin senjata katanya, aduh. sesuatu yang sudah jelas. Aku kan sudah jelas. Aku sudah jelas bahwa yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling tahu dan paling mengerti tentang Al-Quran. Oke, jadi menurut Muhammad sunat tuh, jadi menurut Muhammad diwajibkan sunat. Wajib. Nah, coba gimana ini yang benar, Bang? Bang Ilmi. Karena dari sunat itu kita bisa bersuci. Karena kesucian itu adalah hal mutlak agar bisa melaksanakan sholat. Nggak bisa, orang yang nggak bersunat nggak bisa sholat. Coba gimana itu Bang Ilmi? Jadi gini, semua yang dikatakan Muhammad adalah berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Al-Quran adalah wahyu. Berarti ucapan Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran. Perbuatan Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran. Jadi pernyataan-pernyataan di luar Al-Quran itu mengatasnamakan dari Nabi Muhammad. Termasuk sunat. Itu ya. Saya tidak mengatakan Nabi Muhammad mengatakan sunat. Karena apa? Karena tidak ada dalam Bukan. Al-Quran Rijal kan istilah. mengatakan bahwa sunat itu wajib kata Muhammad. Berarti pernyataan Muhammad itu bohong. Yang bilang itu perkataan Muhammad siapa? Oke, Kan berarti nggak ada di Anda dalam Al-Quran. berarti intinya Anda meragukan bahwa itu perkataan Muhammad. Perkataan Muhammad adalah di dalam Al-Quran semua. Nah, tuh Rijal tuh. Jadi intinya saya tahu maksudnya Iqbal Ilmi nih. Maksudnya kalau Muhammad berkata, maka perkataannya itu Al-Quran. Ketika Muhammad Iya, berkata, iya. bukan Al-Quran, maka itu dipertanyakan. Itu bukan perkataan Muhammad, bukan begitu? Ya, Nah, termasuk pernyataan bahwa syarat sholat itu sunat, betul? syarat sholat adalah memahami apa yang dinyatakan di dalam sholat. Bukan kitan. Ya Al-Quran begitu mengatakan. Jadi wala taqrabu sholah wa antum sukaro. Oke, hatta ta'lamuna ma taqulun. berarti menurut Anda tidak kitan tidak masalah, sholat pun nggak masalah. Yang penting dia memahami Al-Quran, betul?
Iya, yang penting itu. Tuh Rijal tuh, kan? Tidak boleh melarang orang mau hitan. Tidak boleh dilarang. Tapi tidak sholat, tidak khitan pun tidak masalah, betul? Yang penting bersih. Nah, bersih jiwa dan Rijal raga. tuh, dengar tuh Rijal tuh. Inilah dan teman-teman raga ya. Inilah teman-teman, makanya saya bilang, ketika kalian mendengar gosip-gosip di jalan, Islam tuh semuanya satu. Al-Quran begitu lengkap, sempurna. Masalah khitan saja, satu bilang wajib, satu bilang nggak wajib. Satu bilang katanya boleh sholat dalam keadaan tidak berkhitan, satu bilang harus khitan. Memang ribet. Seluruh umat nabi-nabi mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Musa, seluruhnya mereka disunat. Coba Anda jelaskan, coba Anda terangkan. Oke, saya tanya sama Bang Muhammad Ilmi. Muhammad Ilmi, menurut Anda Muhammad sunat tidak? Ntar dulu deh, aku belum selesai. Enggak, udah dapat poinnya. Menurut Murijal, semua nabi-nabi sunat, semua nabi-nabi berkhitan. Nah sekarang saya tanya, saya konfirmasi dulu. Bang Muhammad Ilmi, menurut Bang Muhammad Ilmi, Muhammad itu berkhitan nggak? Paulus lah yang menghapus hukum Taurat tentang sunat ini. Rijal sudah mulai kesurupan. Oke, sebentar. Nanti saya jelaskan itu Rijal. Gini, nanti saya jelaskan. Bang Ilmi, menurut Anda sebagai seorang yang mendalami agama Islam, apakah Muhammad berkhitan? Jadi kalau nanya sama saya itu adalah peristilaan yang ada dalam Al-Quran. Peristilaan yang tidak ada dalam Al-Quran, saya tidak bertanggung jawab. Oke, menurut Anda nih, menurut keyakinan Anda, apakah Muhammad berkhitan? Ada nggak istilah khitan dalam Al-Quran? Berarti Muhammad tidak berkhitan? Kalau tidak ada istilah itu dalam Al-Quran, saya tidak bertanggung jawab. Gitu. Oke, berarti Muhammad tidak sunat, betul? Betul? Istilah sunat dan khitan tidak ada dalam Al-Quran. Iya, berarti kesimpulannya Muhammad tidak sunat, betul? Belum tentu. Nah, gimana ini? Belum tentu. Lah, aduh, aliran bimbang. Gini loh. Ini Muhammad Ilmi ini aliran bimbang. Nggak ada bimbang. Sesuatu yang tidak dijelaskan itu bukan berarti tidak ada. Oke, sekarang saya tanya Bang Ilmi. Contoh ya. Gini. Hadis tidak dijelaskan dalam Muhammad Al-Quran. menurut Anda pribadi, dia berkhitan atau tidak? Saya patokannya pada istilah Al-Quran ada tidak? Tidak ada dalam Al-Quran. Berarti dia tidak berkhitan? Ya nggak usah dibahas. Kalau tidak ada, berarti nggak penting. Nggak penting Muhammad tidak sunat. Berarti ini nanti Anda pasti langsung pasukan netizen Islam serang Muhammad Ilmi. Coba nanti cek berapa inbox yang masuk ke Anda ini. Nah, ini ada 16.600 ini yang menonton. Ya kan? Pasti nanti inbox, "Hey, Hafir lanat." Nggak percaya, buktikan. Nggak percaya omongan saya, buktikan. Aduh. Oke lah ya teman-teman ya, ada Rijal Motor, Muhammad Ilmi, ya kita bisa menarik kesimpulan bahwa saking jelasnya Al-Quran, maka kalau Anda bertanya kepada seorang muslim, kepada dua orang muslim, maka Anda akan mendapatkan 3 jawaban. Saking Al-Quran begitu lengkap dan sempurnanya, betul? Betul? Jadi gini, kesempurnaan dan kelengkapan Al-Quran ya tidak diukur dari apa yang kita ukur. Misalnya gini, kenapa Al-Quran tidak lengkap bicara tentang tinggi badan Edis? Berarti nggak lengkap dong? Nggak begitu. Saya nggak nanya itu. Tinggi badan Edis itu nggak penting. Saya nggak nanya itu. Penting. Itu contoh. Apakah saya nanya itu? Itu contoh. Jadi yang dalam Al-Quran itu adalah yang penting. Apakah sunat penting? Apa dasarnya penting? Iya, berarti tidak penting. Ya kalau penting pasti ada dalam Al-Quran. Iya, kesimpulannya tidak penting, betul? Banyak yang lebih penting dari itu. Membersihkan jawab kolbu. dia nggak mau secara langsung. Iya, banyak yang lebih penting dari itu. Oke lah. Saya terima kasih kepada Muhammad Ilmi. Silakan Rijal. Dulu. Begini,
Kena sunan itu penting, bahkan hukumnya wajib. Itu seluruh ulama nggak ada yang berbeda pendapat tentang hal itu. Mungkin kalau ada orang yang berbeda pendapat, mungkin dia perlu belajar lagi atau mendalami lagi tentang ilmu-ilmu Islam. Nggak ada satu ulama pun yang mengatakan sunat itu tidak wajib dan sunat itu hukumnya mubah. Ingat ya, begitu pentingnya kita belajar di dalam Islam. Tapi ketika kita belum memahami atau belum mengetahui tentang ayat-ayat atau pengertian yang ada di dalam Al-Quran, sebaiknya jangan kita berani mendefinisikan, jangan kita berani mentafsirkan sesuatu yang belum kita ketahui. Karena itu akan berbahaya nantinya, baik bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain yang mendengarkannya. Cukup kita bacakan saja, cukup kita sampaikan berbahaya, saja teman-teman. apa-apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh para ulama. Begitu pendapat saya, Dis. Oke, Dis. Jadi gunakanlah akalmu, Dis. Begini, Dis. Oke, Coba artinya berbahaya ini kalau didengar oleh orang-orang Islam awam ya. Pantesan mereka ingin menutup channel ini. Karena sangat membahayakan kaidah-kaidah umat Islam. Akidah umat Islam rontok ketika mendengar suara Hadis TV, betul. Berat, saudara-saudara. Loh, tadi kamu bilang, Rizal, bahaya bagi orang yang mendengarkannya, betul? Bukan mendengarkan orang-orang. Nah, kan sudah ngeles lagi kan? Aduh, berat ini. Bahaya bagi orang-orang awam. Iya, bahaya bagi orang-orang awam yang mendengar. Makanya ada seruan, jangan tonton channel Hadis TV, iman Anda bisa terguncang, betul? Ya, belajar dulu, pelajarilah agama kalian. Iya, saya pun menyuruh, gini Rizal, saya pun menyuruh untuk orang-orang awam, ya kan ya, yang tidak punya ilmu, jangan naik. Kasihan nanti Islam semakin babak belur gara-gara Anda naik ke sini orang awam. Yang saya undang naik itu yang mengerti ajaran agama Islam, tapi cilakanya ini dia malah ngerti agama Islam, malah pernyataannya sunat tidak wajib. Khitan tidak penting. Gimana ini, aduh. Ngundang orang awam salah, ngundang orang pinter malah pernyataannya cetar membahana. Serba salah ini. Iman Islam itu iman yang paling mantap, yang paling kuat dan paling kokoh. Tidak ada satu para sahabat pun yang ketika nyawanya terancam dia akan kabur lari tunggang langgang seperti Anda nggak tahu ini. Oke, Rizal. Sekarang saya tanya. Ketuhanan Yesus. Sekarang saya tanya Rizal. Nggak ada, dia berani mati, berani. Rizal, nih Rizal, biar Anda tahu. Tapi ini nanti jadi menyimpang kemana-mana. Besok lah itu. Itu tema besok lah. Intinya begini Rizal. Intinya kita sudah menarik satu kesimpulan ya. Karena Al-Quran itu begitu lengkap. Benar nggak? Begitu. Rizal kok nggak mau gantian? Kenapa ini Rizal kok jadi panik begini? Benar nggak? Rizal, menurut Al-Quran itu lengkap. Lagi sempurna. Lagi menjelaskan segala sesuatu. Jawab dulu, Dis. Benar nggak? Lari kemana-mana. Didatangi oleh tentara Romawi. Padahal yang bersama mereka itu Tuhan. Siapa lagi yang harus mereka takutkan? Tuhan ada di samping mereka. Beda sekali dengan Nabi kami. Nabi kami seorang manusia. Mereka yakin akan kebenaran yang dibawa Nabi kami. Sehingga mereka tidak ada satupun yang lari ketika nyawanya terancam di hadapan musuh-musuh para Nabi. Begitu hebatnya Islam, begitu mantapnya iman. Anda Islam. percaya dengan itu Muhammad ini? Ilmi? Ya, yakin. Semua perkataan yang di luar perkataan Allah ya dan perkataan Rasulnya di dalam Al-Quran tidak pasti diragukan gitu. Nah, pasti diragukan. Singkat aja Termasuk jawabannya perkataan Muhammad Ilmi. Edis. Semua yang Termasuk di luar perkataan Edis. meragukan. Termasuk perkataan Edis gitu. Semua Jadi begini, perkataan. Al-Quran itu menurut Anda siapa yang nulis? Jadi gini, Al-Quran diturunkan berdasarkan Al-Haqqo. Jadi siapapun kalau menurut Bukan, yang Al-Quran menulis itu berdasarkan di buku Al-Haqqo, siapa? Menurut bukan siapa, tapi apa parameternya, ya harus ditekankan. Jangan Jadi- siapa, tapi apa. Jadi penulis Al-Quran Apa. tidak jelas.
Apa parameternya? Nah, kan? Nah, parameternya. Gini, Bang Muhammad Ilmi, oke Rijal karena dia Siapapun masih boleh menulis saya turunkan dulu ke bawah Al-Quran ya. selama parameternya Benar. al-haqqu min rabbika. Gini, Bang Muhammad Ilmi. Ketika saya membuka Al-Quran, saya baca Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai Anas. Saya tidak menemukan siapa yang menulis Al-Quran ini. Jadi, siapapun boleh menulis Al-Quran selama berdasarkan al-haqqu min rabbika. Bukan itu maksud saya, itu menulis ulang. Maksud saya yang awal-awal menulis Al-Quran ini siapa? Siapapun boleh menulis Al-Quran selama parameternya al-haqqu Kok nggak min nyambung sih, rabbika. Bang? Iya, itu parameternya. Bang, Siapapun pertanyaan boleh. saya adalah siapa yang pertama kali menulis Al-Quran? Itu nggak penting. Yang penting adalah parameternya. Berarti penulis Al-Quran tidak diketahui, betul? Yang penting al-haqqu min rabbika sebagai dasar penulisannya. Boleh? Oke, baik. Karena Al-Quran tidak jelas siapa penulisnya, kemudian kapan ditulis, ini Al-Quran menjadi sebuah anonymous book, betul? Buku yang anonim, anonymous, tidak jelas siapa penulisnya, betul? Tetapi yang penting dia ditulis berdasarkan kaidah al-haqqu min rabbika. Iya, itu namanya iman, Bang. Kalau iman itu kita nggak bisa perdebatkan. Nggak ada parameternya. Saya bisa buktikan parameter al-haqqu itu seperti apa. Tadi kan sudah Ya, kita buktikan. ini contoh, Sebentar ini gini, contoh. apakah Al-Quran terdapat keraguan padanya? Tidak ada. Tidak ada. Berarti ketika saya tanya tentang Al-Quran, Anda tidak boleh ragu-ragu, betul? Bukan tidak boleh ragu-ragu. Nah. Sudah saya kaji, saya tidak ragu. Katanya tidak ada keraguan padanya. Memang tidak Sekarang ada. Anda ragu-ragu. Gimana sih? Tidak ada. Tidak ragu. Oke, Anda Buktikan, tidak Pak. ragu-ragu. Tidak. Berarti ketika saya tanya tentang agama Islam, jawaban Anda pasti jelas. Apa pertanyaannya? Oke, menurut Al-Quran, berapa kali orang harus sholat? Sholat itu ya bukan bicara angka. Bang, menurut Al-Quran berapa kali harus dilaksanakan sholat dalam sehari? Sholat itu bukan bicara angka. Nah, kan nggak jelas Tapi kan? bicara kualitas. Bicara kualitas. Berarti sholat sekali boleh? Kualitas yang penting. Iya, berarti sekali 1000 sholat kali pun boleh? sholat, kualitas. Iya, Ya, berarti kalau- sekali boleh nggak? Ya kalau dia habis sholat meninggal boleh. Namanya meninggal. Nggak, kalau nggak meninggal. Berapa kali sholat sehari? Sepanjang hidup. Berapa kali? Sepanjang hidup. Madu Madu jelas. tuh hayat. Udah, oke lah. Bang. Ada. Sampai Sepanjang ketemu hidup. lagi, Bang. Aduh, makin nggak jelas lagi teman-teman. Ya, silakan. Aduh, berat. Oke, kita kasih nagada Pangeran. Pangeran. Ya, selamat malam Pangeran. Halo? Halo, Ya, silakan nyalakan kamera, Bro. selamat malam. Selamat Ya malam. sabar, aku pakai baju dulu. No, dari tadi nggak pakai baju. Udah naik sini pengen pakai baju. Sekali kau bicara, kau pakai emot, ketawa-ketawa, kau pikir kita ini manusia, binatang, kau ketawa. Coba Anda nyalakan dulu kamera Anda. Kau punya sopan santun kau. No, marah-marah. Kau jangan kejang. Kenapa Anda kejang-kejang marah-marah kesetanan? Ada setan kau, kau yang setan. Sudah saya kirimkan undangan. Yuk silakan, nyalakan dulu kamera Anda. Sabar. Kau pasti tahu saya, masih kau nak kenal saya. Ya silakan nyalakan kameramu. Jangan lama-lama Bang, nanti ketendang. Kau lihat saya ini sudah mau. Oke. Kenapa? Anda Muslim? Alhamdulillah. Saya Muslim. Muslim. Baik, kenapa Anda marah-marah? Kenapa? Edis, saya mau bicara sedikit sama kita ini. Apa itu? Maunya kira-kira saya mau tanya, emangnya kalau dihargai bisa tak? Kalau selagi orang lagi berbicara dengan menuntut dan dengan agama, dihargai. Bukan kau pasang itu yang ketawa-ketawa itu. Ya karena lucu statement dia, orang yang ditanya apa dijawab apa. Bukan ditanya apa, dijawab apa. Bukan, kau yang goblok sebenarnya Edis. Boleh kita tes? Ya memang kau mau tes ya tes. Baik, kita tes ya. Tapi jangan jangan kejang nanti kalau dites ya.
Oke, baik. Saya mau kejang juga. Saya Baik. orangnya pernah kejang. Sudah tenang dulu, tenang. Udah tenang? Sudah tenang? Udah, ladies. Oke, kalau sudah tenang. Oke, baik. Tema kita kali ini adalah saya meminta supaya dihapuskannya hadis-hadis yang menyebabkan intoleran. Tadi ada satu muslim masuk. Dia sudah bilang, hadis-hadis itu nggak jaminan bang kebenarannya. Oke, jawaban saya Gimana? simpel saja. Al-Quran yang tadi Bang Edis ada bilang tadi toh, Al-Quran itu sudah diturunkan, sudah diwahyukan untuk baginda Muhammad SAW. Nah di situ Apa? Sallallahu alaihi wasallam. Apa Anda bilang tadi? Apa Anda bilang tadi? Kalau yang kau tuliskan itu Anda bilang sallallahu alaihi wasallam gimana? Enggak, tadi dia bilang apa teman-teman? Waduh, masa Anda bilang sallallahu alaihi wasallam gimana enggak nih? Berat ini ada ini gimana? Loh, pernyataan Anda tadi loh. Oke, coba nih. Gini. Menurut hadis, ya, jika Anda bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, apa yang harus Anda lakukan? Saya berlakukan dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Apa itu? Sapa menyapa. Wah, baik. Mau saya tampilkan ayatnya? Bicara ke sembarang. Oke, kita tampilkan ayatnya teman-teman ya. Sabar Edis, Mau ditampilkan takut. Saya mau tanya sama kau. Jangan dulu takut, Bang. Ini, kita mau tampilkan dulu. Ini ayat kita mau tampilkan, kok sudah takut begitu. Aduh. Sebentar. Jangan kejang kau. Sebentar. Tadi abang bilang, kalau bertemu dengan Yahudi atau Nasrani di jalan, disuruh disapa. Iya, betul. Disapa Itu bertentangan dengan ajaran Muhammad. Kalau bertemu dengan orang Yahudi di jalan, jangan disapa. Goblokmu. Oh, ya ampun, dibilang Muhammad, berarti Muhammad goblok. Semua, Edis, manusia sesama manusia. Baik. Saling sapa menyapa, Edis. Baik. Berarti dia ingin mengatakan bahwa nabinya goblok, saudara-saudara. Lihat nih. Bukan Nabi goblok. Nih, saya bacakan. Pernah goblok. Apakah Anda bisa baca? Tuhan kalian itu. Apakah Anda bisa baca? Saya baca dulu ya, saya baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu di antara mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Hadis riwayat Muslim nomor 2167. Meninggal. Edis. Meninggal dunia. Edis, saya mau nanya nih, Edis. Ini gimana nih? Coba, ini dijawab dulu. Jawab dulu ini bang. Jawab dulu ini. Jawab dulu nih. Jika bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, apakah disuruh menyapa? Namanya sesama manusia, Edis. Enggak, itu akal Anda. Menurut hadis ini. Menurut hadis itu. Apakah kau sudah menguasai Al-Quran 30 juz? Lari kemana? Sabar. Menurut hadis ini, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani, betul? Namanya itu saling salam menyalam itu, betul. Nah kan, ngelawan ajaran Muhammad. Berani Anda dengan Muhammad, berani Anda dengan ajaran Muhammad. Berani. Edis. Apakah kamu berani dengan ajaran Muhammad? Namanya Nabi Muhammad itu utusan. Oke, apa yang dikatakan Muhammad? Utusan ke dunia untuk menyebarkan agama Islam. Oke. Ajarannya apa? Jangan memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani, betul? Edis, sabar Edis. Coba deh yuk. Edis, saya mau Edis, kau lihat saya Edis. Saya tidak gempar sama kau Edis. Coba Pangeran. Gini tadi. Dari Abu Hurairah. Jangan memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apakah ini ajaran Muhammad? Oke, saya mau tanya dulu Edis. Itu saya bisa jawab Edis. Saya mau tanya kita.
Ya, apakah ini ajaran Muhammad? Oke. Apakah saya mau tanya? Saya mau tanya nih, balik dulu. Enggak, saya tanya dulu, apakah ini ajaran Muhammad? Itu siapa yang bilang itu ajaran Muhammad? Dari Abu Hurairah. Ini dalam hadis. Dan ini websitenya nih, rumahshow.com. Nih, berkumpul dan bercampur antara muslim dan kafir. Hadisnya ini, lihat nih, ayo apa? Nah, Edis, sabar. Kau mengerti itu Arab, Edis? Saya mau tanya kau, Edis. Ini yang menerjemahkan ini pengen. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Dan tahukah kamu siapakah itu orang-orang yang nekat? Yaitu mereka yang ketika diberikan kepadanya bukti yang nyata, namun mereka tetap menolaknya. Dan mereka itu tiada lain adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Tetapi mereka tidak mengetahuinya. Oke, saya mau tanya. Bang, tadi menurut hadis itu boleh nggak mengucapkan salam kepada Yahudi atau Nasrani? Namanya juga harus diberi salam, Edi. Nah, makanya aku bilang sebenarnya Anda itu setuju dengan saya supaya hadis-hadis yang demikian dihapus saja, betul? Masih banyak. Anda setuju berarti itu dihapus ya? Edi, sabar Edi. Enggak, sebentar aku tanya dulu. Abang setuju bahwa itu dihapus? Saya tidak setuju kalau itu dihapuskan. Oh, kalau tidak dihapus berarti kalau bertemu dengan Yahudi dan Nasrani apa yang harus Anda lakukan? Saya mau tanya kita, apa itu sebaliknya? Berat ini teman-teman, berat. Bang, kalau Anda percaya kepada hadis itu abang, Anda harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Anda harus jangan mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Persempitlah jalan mereka, betul? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Udah kutunjuk tadi. Kita tidak berikan salam. Bang, abang bisa baca? Kita saling sapa menyapa nih. Bang, kau bisa baca apakah tidak? Bang, kau bisa baca apakah tidak? Kau bisa baca apakah tidak? Agamamu saja diberi salam kepada kita. Ini berat ini. Apakah kau bisa baca atau tidak? Bang, apakah abang bisa baca? Kan marah-marah lagi kan? Kenapa abang marah-marah? Kau diajak diskusi saja susah kau itu. Bang, justru ini ku ajak abang diskusi. Menurut ayat itu tadi, nah kan marah-marah kan? Ku baca dulu bang ya. Nih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Betul? Nah Edis, namanya juga sama manusia. Insan yang lemah di mata Allah, di mata iya, tapi menurut hadis ini disuruh diapain? Oke, saya mau tanya kau. Enggak, menurut hadis ini disuruh diapain? Kau bisa tak hapus itu sendiri? Kau bisa tak? Hapus itu sendiri. Makanya saya minta kalian supaya hadis ini dihapuskan, betul? Tulis itu bisa kau hapuskan di. Berarti menurut hadis ini dihapuskan, betul? Seharusnya dihapuskan menurutmu. Jangan kau. Gimana ini? Jadi menurut hadis ini, menurutku dihapuskan. Betul enggak? Teman-teman semuanya, kalian lihat hadis. Orang lain kau tantang kau. Hei, Edis, 30 juz kalau kau sudah hafal. Abang ini saya akui, itu boleh. sudah dikasih tahu tapi masih ngeyel. Jangan kau sembarang, jangan kau sembarang. Nyari mau kau. Kau hanya cuma tetenya itu kau perbuatkan. Jangan Edis. Oke lah bang, aku mau nyanyi dulu bang. Aku mau nyanyi bang. Boleh aku nyanyi? Oke, turunkan bang ya. Aduh, kita kasih lu kesempatan muslim yang lain lah. Aduh. Sudah dikasih fakta, sudah dikasih dalil, masih ngeyel sendiri.
Aduh berat saudara-saudara. Oke, kita kasih naik ada Lina Fitriyati. Ini berat. Ya, saudari Lina Fitriyati. Saudari Lina. Halo Lina. Oke, ya karena oke, Lina. Halo, saudari Lina. Lina. Ya. Ya, silakan nyalakan kamera. Ntar dulu. Silakan. Saya kirimi undangan. Silakan diterima. Kita hitung sampai 3 ya. Kalau dia masih lama kita turunkan. 1, 2, 3. Baik, kita turunkan ya. Karena si Lina dia tidak membuka kamera, kita turunkan. Kepada teman-teman muslim, kalau Anda ketakutan ya mau naik kemari, tolong suruh Ustadz Anda kemari. Ya. Terima kasih Dennis, makasih. Teman-teman yang memberikan support, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, kita kasih naik ada Noi. Oh, kok mana Bang Ben? Salah menaikkan orang. Bang Ben, apakah Anda muslim? Bang Ben? Oke, kita kasih naik lagi ada FN95. Coba muslim yang ini ya, yang naik ya, yang mengerti agama Islam begitu ya. FN95, apakah Anda muslim? Sorry bang, saya Kristen bang. Oke, saya turunkan ya. Teman-teman yang Kristen, sekali lagi teman-teman, tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Saya bilang sama dia, emang kapan saya posting Abdul Somad di Bang? Itu dibahas di siapa? Siapa itu channel gosip itu siapa? Tasik Ngaji atau siapa itu? Dibahas di situ katanya, channel Edus TV memfitnah Abdul Somad dibaptis katanya. Memang dasar orang Islam ya kan, tidak memverifikasi, tidak mengecek apakah itu Edis TV yang betulan, apakah KW-KW, ya memang dasar kamu masih Islam. Bilangin tuh sama si Tasik Ngaji tuh. Dia pasti tahu itu akun-akun palsu. Iya kan? Karena memang ajaran Islam diizinkan boleh berdusta dalam 3 perkara. Aduh berat. Oke, kita kasih naik ada Pak Ibnu Kalam. Ya, silakan Ibnu Kalam. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Ibnu Kalam. Gimana? Ini kalau saya mau minta izin. Ini kalau saya lihat Pak Ibnu Kalam, saya ingat itu loh. Siapa itu? Jackie Chan ketika dia bertemu dengan ahli, ketika dia mecahkan merica itu, hot shot. Nah ini, Anda mirip itu. Gurunya Jackie Chan itu loh. Ya silakan Pak Kalam. Ya, pertama-tama saya minta juga mau melivekan siaran Anda. Dan jangan saya dikenai copyright. Ya, kena copyright? Ya, artinya jangan sampai saya kena copyright. Karena saya mau juga melivekan channel Anda kan. Oh begitu, mau melivekan. Oke, Pak Kalam, bagaimana? Apakah Anda setuju dengan dihapuskannya hadis-hadis yang menyebabkan intoleran? Ditutupi saja. Sebagaimana ayat di dalam Al-Quran itu, kan begini, kalau hadis seperti itu kan ada hadis lain di mana Nabi Muhammad itu menggadaikan baju bersihnya kepada orang Yahudi. Sampai sekarang belum dibayar. Itu kan sudah Anda bahas. Ya, sampai sekarang belum dibayar utangnya Muhammad kan? Ya. Iya. Jadi begini teman-teman, ketika kita baca hadis, kita ini makin bingung dengan sosok Muhammad. Nabi Muhammad itu ada yang baik hubungannya kepada Yahudi, ada juga yang kurang bagus. Begitu. Jadi gini Bang, Pak Kalam, gini. Semakin saya baca hadis, semakin saya bingung dengan karakter Muhammad. Menurut Abdul Somad nih,
Gonimah atau harta rampasan perang yang didapatkan oleh Muhammad itu dihitung kalau nggak salah sekitar berapa ratus miliar. Iya, betul. Ya kan? Ada itu. Iya. Jadi menurut Abdul Somad, gonimah yang dihitung, ya kan? Nih, sebentar, sabar teman-teman. Jadi kita makin bingung. Kalau kita perdalam Muhammad ini, teman-teman, memang akhirnya umat Islam itu akan meninggalkan hadis-hadis ini seperti Buya Sakur. Makin bingung. Ya. Nih. Betul. Sebentar ya. Sabar. Makasih ya teman-teman yang memberikan gift ya. Nih, menurut Muhammad, menurut Abdul Somad, nih, seginilah harta rampasan perang yang didapatkan, nih ya. Sabar ya teman-teman ya. Banyak nilainya. Sampai hasil miliaran. rampasan perang nih, lihat dengar ya. Nih, hasil rampasan perang Muhammad nih. Kali 50.000 keping 212 miliar 500 juta. Harta rampasan perang Badar 212 miliar 500 juta. Berapa jatah Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Ketahuilah bahwa harta rampasan perang maka Nabi dapat khumus. Khamsah 5, khumus 1/5. 1/5 itu berapa? 20%. Kalau 200 miliar, 20%-nya berapa? Lebih kurang 40 miliar. Bayangkan ayah kita punya duit 40 miliar. 40 miliar jatahnya Muhammad. Ya. Tapi di dalam hadis katanya Muhammad jual baju buat makan. Ini bagaimana ini makin saya pelajari agama Islam kepala saya makin pusing. Di dalam riwayat hadis menurut Aisyah, Muhammad pernah saking dia tidak punya duit, dia gadaikan baju perangnya kepada Yahudi untuk beli makan. Katanya sampai Muhammad meninggal, dia tidak mampu membayarnya. Tapi kata Abdul Somad, harta rampasan perangnya sampai 40 miliar. Makanya Pak Ibnu Kalam, gini. Saya memaklumi yang barusan datang tadi, Pak Muhammad Ilmi tadi. Dia bilang begitu. Saya tahu itu karena dia sebenarnya sudah mendalami agama Islam. Karena begini, saya melihat ya. Muhammad, makasih. Saya melihat seperti sosok yang mengarang-arang hadis ini, dia ingin membentuk karakter Muhammad ini sesuai dengan permintaan umat. Kalau dia pengen Muhammad digambarkan sebagai sosok sederhana, dikaranglah hadis bahwasanya Muhammad ngutang untuk makan. Kalau dia pengen bagaimana Muhammad orang kaya, dibikinlah dia dapat jatah rampasan perang 40 miliar. Kalau pengen bikin Muhammad cerita orang yang baik hati, dikaranglah cerita pengemis Yahudi buta. Iya. Jadi saya begini teman-teman, saya melihat bahwa saya teringat dengan buku yang ditulis oleh Robert Spencer. Apa yang dikatakan oleh Robert Spencer? Dia menulis sebuah buku yang berjudul Did Muhammad Exist? Apakah Muhammad itu sungguh benar-benar ada? Nah dalam buku itu saya baca, kesimpulan dari buku itu begini. Sosok Muhammad sesungguhnya ada. Tetapi sosok Muhammad yang dikenal oleh umat Islam itu lebih merupakan sosok legenda ketimbang sosok yang historis. Menurut buku Did Muhammad Exist? Salah satu yang membuat saya yakin bahwa sosok Muhammad yang dikenal oleh umat muslim ini lebih merupakan tokoh legenda ketimbang tokoh yang nyata. Misalnya, Muhammad suatu waktu dikatakan sedang tidur-tidur di pembaringan. Kemudian terbukalah atap rumahnya. Lalu dadanya dibelah. Diambil hatinya. Dicuci pakai air jam-jam. Kayak kita macam nonton Tom dan Jerry.
Dan saya sudah pernah ngobrol itu dengan orang muslim. Banyak orang muslim yang mengatakan, itu cerita itu ya fiksi aja itu bang. Karena katanya Muhammad itu dibawakan nampan. Dibawa nampan kepada dia. Nah di nampan itu katanya berisi iman dan kebajikan. Sejak kapan iman dan kewajiban berbentuk gelas? Berbentuk piring? Sejak kapan iman dan kebajikan itu berbentuk fisik? Maka dibawa nampan kepadanya. Ya kan? Disuruh milih susu atau madu. Ya kan? Lalu katanya setelah dibelah dadanya itu, dimasukkan iman. Katanya dikeluarkan kotoran-kotoran dari dadanya. Lalu dimasukkanlah iman dan kebajikan katanya. Gara-gara itu Bahar bin Smith marah-marah. Iya, gara-gara itu berani kamu mengatakan ada kotoran di hati Nabi nih. Lihat ya, nih Bahar bin Smith nih ya. Bentar ya, nih. Kita tampilkan data-datanya biar saya nggak dibilang fitnah ya. Nih, sebentar ya. Nih. Nih, sabar ya, nih. Kita putarkan semua. Ini biar kalian paham nih ya, nih. Sabar ya. Rasulullah, sudah aku buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Di mana kau buang? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa kamu? Kan tidak dilihat orang ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Haram jasadmu disentuh api neraka. Darahnya Nabi suci. Kencingnya Nabi suci. Apalagi hatinya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kalau ngomong itu berdasarkan kitab. Kalau mau belajar, jangan belajar. Oh sebentar, saya putarkan yang penuhnya ya. Bagaimana di sini, itu sebenarnya inti dari ceramah itu, Bahar bin Smith itu ingin ya mengatakan bahwa cerita-cerita yang mengatakan bahwa hati Muhammad dicuci itu dia nggak senang. Karena hati Muhammad itu bersih kata dia. Mana mungkin dicuci-cuci kata dia. Nih sebentar nih. Nabi suci, darahnya Nabi Muhammad suci. Abdullah ibn Zubair pernah meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darah bekas bekam Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair, kamu buang ini darah di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Abdullah bin Zubair bawa itu darah. Dia lihat nggak ada orang, dia minum darah Nabi Muhammad. Dia pergi lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah aku buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Di mana kau buang? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa kamu? Kan nggak dilihat orang ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Haram jasadmu disentuh api neraka. Darahnya Nabi suci. Kencingnya Nabi suci. Apalagi hatinya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kalau ngomong itu berdasarkan kitab. Kalau mau belajar, jangan belajar di Google kamu. Belajar sama kitab-kitab salah. Oh. Itu kan sebenarnya konteksnya Bahar bin Smith itu berbicara mengenai bantahan terhadap katanya dada Muhammad dibelah, dikeluarkan kotoran. Nah, tapi inti daripada itu semua begini Pak Kalam. Saya melihat bahwa sosok Muhammad yang historis, sosok Muhammad yang betul-betul sejarah, itu tidak seperti yang digambarkan di dalam kitab-kitabnya orang Islam. Dadanya dibelah-belah, dicuci-cuci pakai air jam-jam. Sejak kapan kalau dada dibelah hatinya dicuci langsung bebas dari penyakit dengki? Makanya saya pernah bilang kepada orang-orang yang memiliki penyakit dengki, ya susah ngelihat teman senang ngelihat teman susah. Kepada orang-orang yang punya penyakit seperti itu, menurut ini Anda seharusnya pergi ke dokter bedah. Biar dibedah, lalu dicuci hati Anda. Pak dokter, saya memiliki penyakit dengki dan iri hati. Ya kan? Bagaimana kalau dada saya dibelah, kemudian dicuci pakai air PDAM? Kan gak nyambung teman-teman. Karena gak ada hubungannya hati dicuci dengan penyakit. Dia punya iri dengki. Begitu. Jadi makanya betul. Saya bilang, marilah muslim ya. Saya ini mendidik kalian. Ayo kita cari sosok Muhammad yang sejarah. Masa Anda mau mengenal sosok Muhammad yang dongeng atau yang legenda? Ayo Muhammad yang sejarah, yang historis itu seperti apa?
Gitu loh. Giliran saya dibilang begitu, katanya fitnah. Malah sekarang saya difitnah, katanya saya bikin video Abdul Somad dibaptis. Dengar ya, muslim-muslim. Kalian itu kalau tonton, lihat. Edis TV itu ada berapa? Akun-akun palsunya ada berapa? Lihat. Iya, banyak yang memalsukan, banyak sekali. Saya itu hanya punya 2 akun. Saya sudah kasih tahu, akun asli saya ini. Sama satu lagi. Tapi nggak pernah saya pakai lagi. Sekarang dibikin akun saya, akun palsu. Dibikin Abdul Somad dibaptis, terus saya dibilang itu saya. Pantes Anda masih Islam. Ya, gimana Pak Kalam? Poinnya silakan Pak Kalam. Ya, poin yang ingin saya sampaikan bahwa hadis-hadis yang seperti itu sama dengan di dalam Al-Quran. Ada ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ditutupi oleh ayat yang lain. Atau dengan kata lain dibatalkan oleh ayat yang lain. Ya gitu. Dan semua yang terkait dengan Al-Quran itu harus rujukannya lagi kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Seharusnya begitu. Berarti gimana? Pak Kalam setuju untuk dihapuskannya hadis-hadis yang menyebabkan intoleran? Dijelaskan saja bahwa ada hadis yang seperti itu, yang menutupi hadis yang seperti itu adalah hadis yang lain. Tapi kalau makin bingung kalau begitu Pak Kalam, gimana kalau dihapuskan saja? Ya, lebih baik dihapus. Nah, mantap teman-teman, dihapus ya. Saya dukung lebih baik dihapus. Oke lah, lebih baik dihapus. Terima kasih Pak Kalam ya. Semoga ya petinggi-petinggi ya MUI ya Majelis Ulama Indonesia, kemudian BNPT ya juga seharusnya ini mengajukan ini supaya hadis-hadis yang demikian dihapuskan. Karena ini terus-menerus ini menyebabkan ini resah. Gitu loh. Orang masih lagi kebaktian. Masih ada tambahannya sedikit. Ya, termasuk mazhab yang diikuti sekarang ini sebaiknya jangan diikuti. Karena gara-gara itu dulu Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan dan kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan syariatnya. Orang Kristen dulu tidak setuju itu. Karena mazhab yang sekarang ini, itu kalau orang Islam mencuri babi tidak dihukum. Orang Islam mencuri alat musik tidak dihukum. Itu mazhabnya Ustaz Abdul Somad itu. Oke, saya punya satu video Pak Abdul Kalam ini ya, Pak Kalam ya, Ibnu Kalam. Ini misalnya ini ya. Sebentar ya. Jadi mencuri babi tidak dihukum, mencuri alat musik tidak dihukum. Itu bermasalah besar mazhab di Indonesia. Nih, ada seorang santri, bagaimana santri ini dia mencuri dia di Alfamart, terus katanya sah itu mencuri barang Yahudi. Ada Pak Kalam. Nih, inilah contoh-contoh karena mazhabnya itu. Mazhab yang diikuti. Saya tampilkan ya, nih ya. Nih saya tampilkan. Nih. Ketika Anda nih misalnya nih ya nih. Oh, ini mencuri Oreo, bukan ini, sebentar. Bagaimana ada seorang yang mencuri di Alfamart, sebentar ya. Nih, sabar ya, sabar, saya klik dulu ya. Mencuri barang Yahudi. Bagaimana ada seorang mencuri, nah ini lihat nih ya nih. Oh, ini tidak suaranya, sebentar. Sabar. Mencuri barang Yahudi, sebentar. Bahkan Yusuf Mansur kan ambil barang di supermarket halal. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ini. Bukan maling gitu. Kalau saya tanya Ustaz Jepang lo, apa boleh kita maling kali barang Yahudi? Gak halal, kan Nabi Muhammad nggak ada yang kayak gitu. Lu salah kalau gitu. Gak ada Ustaz jaga itu gak ada, itu sesat. Ya sesat lah. Masa ini barang Yahudi maling halal? Gak ada. Ya ajaran Islam gak ada, di hadis gak ada. Ya Natalnya tadi apa? Tadi maling ini terus gimana tadi? Padahal ini barang Yahudi
Tapi itu Pak Kalam, itu mazhab apa itu yang menghalalkan mencuri barang Yahudi itu, Pak Kalam? Tapi mazhabnya Ustaz Abdul Somad. Boleh mencuri barang Yahudi? Mengambil barang Yahudi? Ya sepertinya begitu. Bahkan mengambil barang di supermarket menurut Ustaz Yusuf Mansur kan diambil saja kan, tidak usah bayar. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Dari Allah yang punya barang itu. Kan bermasalah besar. Ya, jadi teman-teman, makanya ketika saya meminta supaya ajaran-ajaran yang demikian itu dihapuskan, demi apa? Supaya apa? Supaya kita itu ya bisa hidup tentram dan damai. Orang mau kebaktian, silahkan. Orang kebaktian dibubar-bubari. Untuk tidak diambil alat musiknya. Karena seandainya mereka tahu bahwa mencuri alat musik tidak haram. Ya. Oke lah Pak Kalam, terima kasih Pak Kalam. Ini Anda setuju ini. Jadi sekali lagi ya, saya juga ikut melive-kan channel Anda ya. Silakan Pak Kalam, silakan. Ya. Terima kasih banyak. Oke, saya turunkan Pak Kalam ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam Pak Kalam. Ya itulah teman-teman ya. Jadi semoga ini disampaikan ya teman-teman ya. Sampai bahwa ajaran-ajaran yang menyebabkan umat tidak tidak bisa toleran itu ya dihapuskan begitu ya. Itu di VT saya. Halo Firman? Halo? Ya Firman? Diturunkan saja, diturunkan. Oke, baik saya turunkan ya. Terus mana Pak Anda naik nih? Anda naik tapi minta diturunkan. Oke lah teman-teman ya, akhirnya kita sampai kepada penghujung acara ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, kepada teman-teman ya yang menonton, pastikan teman-teman follow akun saya yang asli ya teman-teman ya. Karena begitu banyaknya sekali akun-akun palsu yang mengatasnamakan nama saya. Jadi makanya teman-teman sekali lagi pastikan Anda memfollow yang asli. Ya, yang asli adalah yang sekarang Anda menonton ini dan sekarang Anda lihat di YouTube. Ya, nama channel saya itu Edis TV. Followersnya sekarang yang ini itu 200.000 lebih. Lihat followersnya berapa? Nanti followersnya 2.000 orang Anda bilang. Ya, karena banyak yang inbox saya ini. Karena ada salah satu YouTuber Muslim namanya Tasik Ngaji atau siapa itu namanya ya. Dia membuat video, katanya Edis TV memfitnah Abdul Somad dibaptis. Memang kerja orang Islam ya. Kenapa sih kalian karena tidak mampu membantah argumen lalu menebarkan fitnah? Ya karena memang di ajaran Muhammad boleh berdusta. Boleh berdusta dalam 3 perkara. Dan itu sedang dilaksanakan oleh para YouTuber Muslim. Ya kan? Karena dia tahu umat Islam ini kan awam-awam gak tahu apa-apa. Dia bikin video provokator kan. Orang ini memfitnah Abdul Somad, mengatakan dia dibaptis katanya. Lalu banyak yang inbox saya. Kenapa kamu fitnah Abdul Somad dibaptis? Goblok. Ya itulah ya, netizen itu dibedakan menjadi 2, netizen goblok dengan netizen pinter. Nah kalau netizen pinter itu dicari tahu dulu. Nah kalau netizen goblok itu ngomong dulu, cari belakangan. Nah itu ya, seperti itu saya mendidik Anda supaya cerdas. Jangan seperti zaman-zaman kita masih SMA dulu, baru-baru keluarnya internet. Ya, gagap. Ya kan? Baru pegang internet, yang ngelihat sesuatu nggak di cross check dulu beritanya bener atau enggak. Nah itu, jangan seperti itu teman-teman ya. Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman. Kita rehat dulu. Nanti kita lanjut lagi teman-teman ya. Karena hari ini saya ada mau ngantar dulu teman-teman ya. Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman.